Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu perbedaan PDP dan PDB. Sebelum membahas ke perbedaannya secara signifikan, kita perlu mengetahui definisi dari masing-masing persamaan terlebih dahulu. Dimulai dari PDP, PDP itu merupakan singkatan dari persamaan diferensial parsial. Nah, yang mana persamaan ini itu suku-sukunya mengandung bentuk turunan parsial, yaitu turunan terhadap lebih dari satu variabel bebas. Lalu selanjutnya itu ada PDB. PDB sendiri merupakan singkatan dari persamaan diferensial biasa. Persamaan ini menghubungkan suatu fungsi yang tidak diketahui dengan turun-turunannya. Fungsi ini hanya bergantung pada satu variabel bebas saja. Nah, dari definisi PDP dan PDB sendiri sudah dapat kita ketahui perbedaannya itu terletak di mana. Nah, perbedaannya itu terletak pada jumlah variabel bebasnya. Kalau PDP itu persamaan diferensial parsial itu melibatkan turunan terhadap dua atau lebih dari dua variabel bebas, misalnya terhadap waktu dan posisi. Sedangkan PDB sendiri itu hanya melibatkan turunan terhadap satu variabel bebas saja, misalnya terhadap waktu saja atau terhadap posisi saja. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis PDP. Ada 3. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu persamaan Laplace. Persamaan Laplace ini atau persamaan eliptik itu digunakan untuk menggambarkan fenomena dalam keadaan tunak atau setimbang, di mana tidak ada perubahan terhadap waktu. Lalu yang kedua itu ada persamaan difusi atau panas. Persamaan ini tuh menggambarkan bagaimana suatu besaran seperti panas menyebar melalui suatu ruang seiring berjalannya waktu. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu ada persamaan gelombang. Persamaan ini tuh menggambarkan fenomena perambatan gangguan atau getaran dalam suatu medium tanpa adanya perpindahan massa secara permanen. Fisikanya yang pertama ada pada persamaan Laplace. Jadi persamaan ini merupakan persamaan yang dimana kondisinya itu tunak. Jadi contoh kasusnya itu kita bisa menghitung distribusi potensial listrik dalam ruang hampa atau kita juga bisa menghitung distribusi suhu pada sebuah plat logam yang sudah dibiarkan lama sehingga suhunya tidak akan berubah lagi. Kemudian selain itu juga karakteristik dari kasus persamaan Laplace itu menjelaskan sistem yang sudah mencapai keseimbangan. Selanjutnya itu adalah persamaan difusi. Nah, persamaan ini melibatkan turunan pertama terhadap waktu. Untuk contoh kasus fisikanya, yang pertama itu ada bagaimana panas dapat merambat dari ujung knalpot ke bagian lainnya. Lalu yang kedua itu bagaimana proses tinta dapat menyebar dalam segelas air. Nah, ternyata di persamaan difusi itu memiliki makna simbol yaitu alfa kuadrat. Jadi alfa kuadrat ini merupakan koefisien difusivitas yang menunjukkan seberapa cepat zat atau panas merambat dalam materi tertentu. Yang terakhir itu adalah persamaan gelombang. Nah, persamaan ini nantinya akan menggunakan turunan kedua terhadap waktu, yang nantinya memungkinkan bisa saja adanya efek pantulan atau osilasi. Nah, contoh kasus fisikanya itu ada pada getaran pada sinar gitar, lalu perambatan gelombang radio atau telekomunikasi, atau bisa saja gelombang air di permukaan kolam. Nah, pada persamaan gelombang ini juga memiliki makna simbol yaitu V yang merupakan kecepatan rambat gelombang di dalam medium tersebut. Selanjutnya itu mengenai kegunaan-kegunaan dari persamaan diferensial parsial. Selain mungkin sebagai materi dalam fisika murni, ternyata persamaan diferensial parsial juga sangat bergantung pada bidang lain. Yang pertama itu adalah teknik atau engineering, yang dimana nantinya bisa menganalisis struktur bangunan terhadap beban dan tekanan. Selanjutnya itu ada dalam bidang meteorologi, yang dapat memprediksi cuaca serta pergerakan badai. Nah, atau bisa juga disebut dengan persamaan Navier-Stokes. Lalu yang ketiga itu ada dalam bidang keuangan atau finance, yang bisa membuat model Black-Scholes untuk menentukan harga opsi saham. Yang terakhir itu ada dalam bidang medis, yang dapat melakukan pemodelan aliran darah dalam pembuluh nadi atau penyebaran obat dalam tubuh.
Oke, kita masuk ke persamaan Laplace. Jadi di persamaan Laplace ini mendeskripsikan sebuah sistem yang sudah mencapai kesetimbangan. Jadi artinya tidak ada lagi perubahan variabel terhadap waktu. Maka do U per do T sama dengan 0. Jadi secara matematis persamaan Laplace ini adalah persamaan diferensial parsial order 2. Nah, yang sering kita ketahui bahwa bentuknya itu adalah 6 blok kuadrat dikali pi sama dengan 0. Dalam koordinat kartesius 3 dimensi secara matematisnya yaitu do kuadrat pi, do x kuadrat ditambah do kuadrat pi, do y kuadrat ditambah do kuadrat pi, do z kuadrat. Teman-teman, setelah kita melihat bentuk persamaannya, mari kita bedah apa sebenarnya makna fisis dari persamaan Laplace ini. Yang pertama itu adalah konsep keseimbangan. Jadi, konsep keseimbangan inti dari persamaan Laplace ini adalah keseimbangan dalam fisika. Jika suatu sistem memenuhi persamaan ini, artinya sistem tersebut sudah tenang atau mencapai kondisi mapan. Tidak ada lagi tumpukan energi atau kehilangan energi di suatu titik. Semuanya adalah terdistribusi secara merata sesuai dengan batas-batasan yang ada. Nah, yang kedua itu visualisasi fungsi harmonik. Gambar grafik bergelombang di slide ini adalah visualisasi dari fungsi harmonik yang merupakan solusi dari persamaan Laplace. Nah, sifat rata-rata lokal itu perhatikan bentuk grafiknya. Sifat utama fungsi harmonik adalah nilai di suatu titik selalu merupakan rata-rata dari nilai di sekitarnya. Lalu tidak ada titik ekstrim lokal jika teman-teman lihat pada grafik ini. Tidak ada puncak gunung atau dasar lembah yang muncul tiba-tiba di tengah permukaan. Nah, contoh nyatanya, bayangkan grafik ini sebagai sebuah membran karet yang ditekan pada bagian pinggirnya. Karet itu akan menegang sedemikian rupa sehingga permukaan menjadi semulus mungkin. Oke, selanjutnya kita masuk ke syarat batasnya. Untuk menyelesaikan persamaan, kita memerlukan syarat batas, posisi, dan syaratnya. Nah, posisinya jika kiri X sama dengan 0, maka syaratnya itu T sama dengan 0. Lalu kalau misalnya di kanan, posisinya X sama dengan L, T sama dengan 0. Jika posisi Y-nya sama dengan 0, itu kalau misalnya posisinya di atas, maka T-nya itu sama dengan 0. Namun jika posisinya di bawah, Y sama dengan 0, maka T-nya itu sama dengan Fx. Oke, selanjutnya itu ada persamaan diferensial 2 dimensi. Karena keadaan mantap, temperatur T tidak tergantung pada waktu. Maka do kuadrat T, do X kuadrat ditambah do kuadrat T, do Y kuadrat sama dengan 0, sama seperti yang di PPT ini. Nah, selanjutnya ada metode pemisahan variabel. Asumsikan solusi berbentuk produk. Jadi misalnya T dikurung X, Y. Nah, itu kita pisah yang X dengan yang X, Y dengan Y. Dan substitusi ke persamaan Laplace memberikan dua persamaan diferensial biasa OD. Nah, seperti di persamaan ini. Solusi umumnya itu yaitu menggunakan deret Fourier dengan menerapkan syarat data solusi akhir menjadi jumlahan tak hingga. Seperti di sini. Koefisien Cn ini ditentukan menggunakan ekspansi deret Fourier dari suhu di dasar pelat Fx. Mari kita tinjau sebuah kasus sederhana mengenai persamaan Laplace sebagai berikut. Pada kasus pelat semita hingga, T di sini berperan sebagai U dalam persamaan Laplace. Sehingga persamaannya akan menjadi turunan parsial kedua dari T terhadap X ditambah turunan parsial dari T terhadap Y sama dengan 0. Dengan melakukan separasi variabel, kita misalkan T sama dengan P fungsi X dikalikan Q fungsi Y. Kedua ruas akan sama jika keduanya merupakan konstanta yang sama. Kita misalkan kedua ruas itu sama dengan minus K kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari solusi dari masing-masing ruas. Setelah kita mendapatkan solusi dari kedua ruas yang nilainya Px sama dengan A cos Kx ditambah B sin Kx, dan untuk Ky sama dengan Ce pangkat Ky ditambah De pangkat min Ky, maka Tx, Y sama dengan A cos Kx ditambah B sin Kx dikalikan Ce pangkat Ky ditambah De pangkat min Ky. Selanjutnya kita akan menerapkan syarat batas 1 sampai syarat batas 4. Untuk syarat batas 1 dan batas 2 berlaku B dan D tidak sama dengan 0. Maka T X, Y sama dengan B dikalikan D sin Kx dikalikan E pangkat minus Ky sama dengan Fx.
Setelah kita menerapkan batas ketiga, maka diperoleh K sama dengan NP per 10 untuk N sama dengan 1 dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan persamaan sementara, langkah berikutnya adalah mencari koefisien Fourier dengan menerapkan syarat batas keempat, di mana fx adalah 100 derajat. Maka fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga bn sin npx per L. Ini merupakan deret Fourier sinus. Setelah itu, kita hitung seperti biasa untuk mencari bn, lalu masukkan bn ke persamaan akhir. Diperoleh T sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 400 per np sin npx per 10 dikalikan e pangkat minus npy per 10. Agar lebih jelas, mari kita simak animasi grafik dari persoalan yang kita tinjau. Oke, saat ini kita akan melakukan latihan soal karena tadi kita sudah mendengarkan materi dari persamaan Laplace. Soalnya seperti ini dari Mary L. Boas. Sekarang kita akan menentukan syarat batasnya terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan syarat batas agar lebih mudah, kita cari suhu yang benar-benar 0 derajat Celcius. Jadi tidak dua seperti ini, tapi kita cari dulu yang memang hanya 0 derajat Celcius saja. Berarti ini batas 1, 2, 3, dan ini yang keempat. Setelah ini kita akan menentukan syarat batasnya. Batas yang pertama ya teman-teman, itu ada di X dengan Y-nya tak hingga. Jadi kita bisa tuliskan T X, tak hingga itu 0 derajat Celcius. Yang kedua, ketika X-nya berada di 0. Jadi 0, Y sama dengan 0 derajat Celcius. Selanjutnya, syarat batas yang ketiga itu di sebelah sini teman-teman, yaitu 20, Y sama dengan 0 derajat Celcius. Nah, yang untuk keempat ini, Y-nya itu berada di 0, X-nya itu tetap. Jadi T X, 0 itu sama dengan T sama dengan 0 derajat dan 100 derajat. Ketika 0 derajat itu dari 0 sampai 10, dan ketika 100 derajat itu dari 10 sampai 20. Nah, ini untuk syarat batasnya ya teman-teman. Sekarang kita akan mencari solusi khusus dari syarat batas yang pertama. Oke teman-teman, kita akan masukkan syarat batas pertama ke solusi umumnya. Jadi karena X-nya masih tetap, maka di sini A cos KX plus B sin KX, X-nya tetap. Sedangkan Y-nya itu kan merupakan tak hingga. Jadi kita masukkan nilai Y tak hingganya ini ke dalam pangkat eksponensialnya. Jadi CE pangkat tak hingga plus DE pangkat minus tak hingga sama dengan 0. Karena hasilnya itu 0, berarti kita bisa mengetahui teman-teman berapa nilai C dan D-nya. Karena ini tidak 0, sedangkan ini 0, berarti C dan D-nya itu bisa kita temukan. Berarti karena di sini dia tidak 0, berarti C-nya yang harus 0. Di sini E pangkat minus tak hingganya tidak 0, berarti D-nya yang harus 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa nilai C itu sama dengan 0, sedangkan D itu tidak sama dengan 0. Nah, maka dari itu, solusi khusus dari batas pertama itu A cos KX plus B sin KX dikalikan dengan DE pangkat minus KY. Ini solusi khusus dari syarat batas yang pertama. Teman-teman, sekarang kita menentukan syarat batas yang kedua. Jadi syarat batas yang kedua itu X-nya sama dengan 0, Y-nya tetap. Dan kita sudah memasukkan nilai X-nya ke dalam persamaan yang pertama ini. Oke, karena kita tahu bahwa cos 0 itu bernilai 1, sedangkan sin 0 itu bernilai 0, dan juga hasil di sini itu juga masih sama dengan 0. Jadi kita harus tahu teman-teman,
nilai A dan B untuk bisa menghasilkan semuanya ini. A cos 0 itu 0, ditambah B sin 0 itu harus bisa 0. Kita tahu cos 0 itu 1, berarti A itu tidak mungkin lebih dari 0. Jadi bisa kita simpulkan A-nya itu sama dengan 0, agar nantinya 0 dikali cos 0 itu kan sudah pasti 0. Nah, sedangkan B itu sin 0. Sin 0 itu sudah bernilai 0. Berarti bisa kita simpulkan bahwa B ini tidak mungkin bernilai 0. Jadi B itu tidak sama dengan 0. Maka dari itu kita bisa mengetahui solusi khusus dari syarat batas yang kedua. Syarat khususnya yaitu adalah B sin Kx dikalikan dengan D E pangkat minus KY. Atau bisa juga kita satukan BD-nya jadi sin Kx dikali E pangkat minus KY. Ini solusi khusus dari syarat batas yang kedua untuk nantinya kita gunakan di syarat batas yang ketiga. Teman, sekarang kita cari syarat batas yang ketiga dengan memasukkan nilai X20, Y ke solusi khusus dari syarat batas yang kedua. Karena X-nya 20 berarti B sin 20K dikalikan dengan DE pangkat minus KY itu sama dengan 0. Jadi kita bisa temukan teman-teman berapa nilai K-nya nanti dari sin 20K ini. Karena kita tahu bahwa sin 20K ini sama dengan 0. Jadi 20K sama dengan NV. Kenapa NV? Karena kalau misal kita masukin nih sin NV gitu ya, dengan N-nya lebih dari 0 gitu. Misalkan N-nya 1, berarti kan sin V. Sin V itu bernilai 0, teman-teman. Makanya 20K sama dengan NV. Nah, sekarang kita jadi tahu nilai K-nya itu adalah NV per 20. Oh ya, teman-teman, jangan lupa ya untuk di solusi khusus syarat batas yang ketiga itu harusnya seperti ini. T X, Y sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai T hingga BD sin NVX per 20 kalikan dengan E pangkat minus NVY per 20. Nah, ini solusi khusus dari syarat batas yang ketiga. Setelah itu, kita ketahui ya teman-teman bahwa bentuk ini sudah sama seperti bentuk ini nih. Bagian ini itu sama seperti bentuk dari deret Fourier. Karena PDP ini sangat berkaitan erat dengan deret Fourier, jadi teman-teman tolong jangan dilupakan dulu materi mengenai deret Fourier-nya. Oke, kita tulis ulang. Bentuk ini bisa kita sesuaikan dengan yang ada di deret Fourier. BD itu sama dengan BN-nya, lalu ini nilai T ini itu merupakan Fx. Jadi nantinya deret Fourier yang akan kita gunakan adalah deret Fourier dari fungsi sinus atau fungsi ganjil, teman-teman. Teman-teman, ini adalah bentuk dari deret Fourier fungsi sinus. Jadi kita tinggal masukkan syarat batas yang keempat ke deret Fourier fungsi sinus. Jadi kan kita tahu bahwa Bn itu sama dengan Bd. Jadi sama dengan L-nya kita tahu bahwa tadi itu 20, teman-teman. Jadi 2 per 20. Nah, karena kita akan ada 2 suhu gitu. Jadi di sini kita gunakan ini untuk 2 integral gitu ya. Jadi 0 sampai 10 terlebih dahulu ketika suhunya 0 derajat dikalikan dengan sin NVX per 20 dx. Selanjutnya itu ketika suhunya 100 derajat. Jadi selanjutnya 10 sampai 20 100 dikali sin NVX per 20 dx. Begitu teman-teman. Maaf, ini harusnya minus ya.
ini plus, maaf teman-teman, itu tetap plus. Oke, karena kita tahu bahwa 0 dikalikan dengan apapun itu pasti hasilnya 0, jadi kita ini kan akan menjadi konstanta ya, jadi kita akan fokus ke integral yang kedua saja. Jadi sama dengan ini kita perkecil terlebih dahulu menjadi 1/10, integral dari 10 sampai 20 100 dikali sin npx per 20 dx. Nah, untuk sekarang kita bisa fokus menyelesaikan integral ini. Nah, teman-teman, kita bisa fokus di integral ini dengan menggunakan integral parsial. Oke, sekarang kita gunakan integral parsial ya teman-teman. Oke, karena 100 ini merupakan konstanta ya teman-teman, ini kita bisa keluarkan dan kalikan dengan 1/10, ataupun boleh juga teman-teman untuk tetap di sini karena sebetulnya sama aja gitu kan ya. Jadi ini di 10. Nah, ini nanti kita gunakan integral parsial ya. Berarti U-nya itu sama dengan 1, berarti DU-nya itu sama dengan 0. Lalu dV-nya itu sama dengan sin npx per 20. Nah, untuk kita bisa mendapatkan V-nya, ini kita integralkan. dV-nya kita integralkan, sin npx per 20-nya kita integralkan. Berarti V-nya itu sama dengan minus 20 per np. Nah, integral dari sin itu kan min cos ya teman, makanya ini udah ada minnya, ini jadinya cos npx per 20. Nah, setelah ini kita masukkan ke integralnya. Oke, kita lanjutkan teman-teman, kita tinggal masukkan saja nilai x-nya. Sebelum itu kita keluarkan dulu terlebih dahulu minus 20 per np, karena ini merupakan konstanta ya, kita kalikan dengan 10, jadi minus 200 per np dalam kurung. Nah, yang pertama kan 20 ya, jadi cos 20 np per 20 itu pasti cos np, karena 20 dibagi 20 kan 1 ya, jadinya cos np itu minus dengan x-nya kita masukkan 10, jadi cos 10 np per 20 kita perkecil menjadi cos np per 2. Nah, ini merupakan solusi khusus untuk syarat batas yang terakhir atau yang keempat. Jadi Bn-nya agar minus 200 np itu jadi genap, kita rapikan saja teman-teman. Jadi cos np per 2 minus cos np. Ini solusi khususnya, jadi solusi khusus dari syarat batasnya adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 200 per np dikalikan dengan cos np per 2 minus cos np. Jangan lupa teman-teman, kan tadi kita ada sin npx per 20 dan juga e pangkat minus y per 20, kita juga tulis di sini. Jadi sin npx per 20 e pangkat minus np per 20. Nah, untuk bisa kita mengetahui n-nya itu dari berapa, kita harus memasukkan nilai n dari 0 ke bagian ini, dari ini sampai sini. Jadi kita tahu kalau misalkan n-nya sama dengan 1 itu berapa, n-nya sama dengan 2 berapa, sampai tak terkira gitu ya.
Jadi kita tahu apakah N ganjilnya itu berapa, N genapnya itu berapa. Jadi inilah solusi khusus atau penyelesaian dari soal latihan mengenai persamaan Laplace pada plat semi datar hingga. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari persamaan Laplace. Aku bacain dulu ya soalnya. Nah, soalnya itu, tentukan distribusi suhu tunak pada pelat logam persegi berukuran 10 kali 10 jika satu sisi dijaga pada suhu 100 Celcius dan 3 sisi lainnya pada 0 derajat. Carilah suhu di pusat pelat tersebut. Oke, langsung aja kita selesaikan. Nah, yang pertama itu kita harus mengidentifikasikan syarat batasnya terlebih dahulu. Oke, karena ini kita udah sesuaiin sama soalnya ya. Jadi sisi kirinya itu X sama dengan 0, maka T-nya itu 0, Y sama dengan 0. Lalu ada sisi kanannya itu X sama dengan 10. Jadi T-nya itu 10, Y sama dengan 0. Lalu ada sisi atas, maka Y-nya itu sama dengan 10. T X, 10 sama dengan 0. Lalu ada sisi bawah. Sisi bawahnya itu Y-nya itu sama dengan 0. Maka T X, 0 sama dengan 100. Setelah kita mengetahui syarat batasnya, oke, jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini kita menggunakan persamaan Laplace. Kenapa? Karena ini adalah permasalahan dua dimensi pada area terbatas. Jadi kita menggunakan pemisahan dua variabel. Mungkin teman-teman bertanya kenapa kita menggunakan fungsi sin hiperbolik. Nah, karena fungsi sinus hiperbolik ini mengatur fungsi suhu dari bawah ke atas. Sehingga tepat di sisi atas itu Y sama dengan 10. Jadi kalau bisa dimasukin kalau Y-nya sama dengan 10, maka kan 10 dikurangi 10 itu 0. Nah, ini tuh maka memenuhi syarat bahwa ketika suhunya berada di atas, maka suhunya menjadi 0 derajat. Seperti itu. Oke, setelah kita tulis dari bentuk umumnya ini, kita harus mencari konstantanya terlebih dahulu. Nah, kita gunakan pada syarat pada sisi di bawah Y sama dengan 0. Konstanta Y sama dengan 0. Kita masukin, maka kalau kita masukin ke dari bentuk umumnya 0 Oke, kita masukin aja bentuk umumnya. Nah, karena tadi Y-nya itu 0, maka langsung aja sin hiperbolik NP 10/10. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita menggunakan deret Fourier. Kita langsung aja menggunakan deret Fourier. Sin NP ini sederhanain jadi 1/5 Setelah itu kita langsung aja diintegralin ya. Integral 1/4. Nah, ini tuh diintegralinnya pakai cara UV ya guys. Ini kita sederhanain dulu. N sin NP sama dengan 20. Nah, ini tuh diintegralinnya itu menggunakan UV. Hasilnya segini. Setelah itu kita masukin syarat batas atas dan syarat batas bawahnya. Hasil integralnya itu dari Cn sin hiperbolik NP itu sama dengan 200 dikali 1 dikurangi cos NP. Oke, jika misalnya N-nya itu genap, maka hasilnya 0, karena kan nanti 1 dikurangi 1 itu 0. Nah, selanjutnya kalau misalnya N-nya ganjil, maka hasilnya tidak 0 gitu. Maka hasilnya kita di sini aja ya guys. Jika N genap, maka sama dengan 0. Jika N ganjil, NV sama dengan 400 NV. Cn 400
sin. Jadi Cn sama dengan 400 per sin pindah ruas NP kuadrat gitu. Oke, karena kita tadi udah diintegralin dan kita tahu n genap, jika n genap itu berapa dan n ganjil itu berapa, maka kita masuk ke persamaan solusi akhirnya. Kita hapus dulu ya. Nah, kan persamaan dari nilai akhirnya itu ini ya. Solusi akhirnya ada T, X, Y sama dengan sigma N sama dengan ganjil 400 dibagi NP sin hiperbolik NP sin hiperbolik 10 dikurangi Y dibagi 10 sin NPX per 10. Nah, setelah itu kita menghitung suhu di pusat pelat 5,5. Nah, sebelum itu kita masukin dulu ke dalam persamaan sin dan sin hiperbolik. Sin NP 5 per 10 sama dengan, nah ini tuh bernilai bakal 1,-1,1 untuk n-nya itu 1, untuk n-nya itu 1, 3, dan 5. Sedangkan kalau sin hiperbolik 10 kurangi 5, nah hasilnya akan, kan ini 10 kurangi 5 itu 5 bagi 10 itu dibagi, dihasilkan sin hiperbolik NP per 2. Nah, setelah itu kita masukkan suhu pusatnya dengan menggunakan rumus ini, bentuk umum solusinya. Kita masukin 0,5 ditambah seterusnya dengan menggunakan identitas sin hiperbolik sama dengan 2 sin hiperbolik NP per 2. Nah, suku pertamanya itu suku pertama N sama dengan 1 ya. Nah, maka hasil akhirnya itu adalah 400 pi kali 1 per cos pi per 2 200 pi cos 1. Ini tadi udah dihitung menggunakan kalkulator ya. 9 hasilnya adalah 25,4 derajat. Maka hasil 25,4 ini logis. Kenapa? Karena titik tengah tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh 3 sisi dingin lainnya yang bersuhu 0 derajat Celcius dibanding 1 sisi panas yang bersuhu 100 derajat.